Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan membahas satu film yang lagi viral nih, baru muncul ya, yaitu judulnya Layangan Putus. Saya akan bertanya nih dari beberapa aspek ya, mungkin itu tiba-tiba terlintas saja gitu kawan-kawan dalam pikiran. Kebetulan saya sedang bersama Bang Sikit. Nah, ini adalah tokoh budaya ya Bang ya. Dan ini pembahasannya tentang film terbaru ini nih Bang ya, yang lagi viral dan booming nih. Jadi judulnya Layangan Putus. Yang bikin saya penasaran itu gini Bang, kenapa gitu ya wanita Indonesia, padahal ini agamanya Islam ya Bang. Nah, tetapi ketika mereka diminta untuk poligami, kenapa mereka itu menolak, bahkan membenci poligami? Nah, di film ini kan membahas tentang itu. Jadi yang ada di film ini tuh cowoknya ini karena istrinya itu gak mau suaminya selingkuh, gak mau suaminya poligami, yang ada malah suaminya itu mencari jalan lain, mencari selingkuh. Gimana menurut abang tuh tentang poligami? Ya, ini masalah poligami ini kan akhirnya jadi semacam fenomena sosiologis lah ya, bisa kita bilang. Sebenarnya kata poligami itu dia hanya berada pada terminologi agama Islam ya. Kalau agama lain itu sepengetahuan saya itu tidak ada penerapan poligami. Sepengetahuan saya itu Islam. Sebenarnya kata poligami itu memang kita lihat atau kita sering dengar dari perempuan-perempuan secara umum itu memang dia membenci poligami ya. Saya itu banyak sekali mendengar kata-kata perempuan itu anti poligami dan sebagainya. Kalau kita misalnya lihat dari antropologi hukum dalam konteks hukum Islam itu, poligami itu sebenarnya hukum dia itu nggak boleh dibenci sebenarnya, karena dia sifatnya hukum. Kalau Anda nggak mau berpoligami, ya sudah, Anda nggak mau poligami. Boleh Anda tidak poligami, tapi Anda membenci poligami itu sama aja Anda membenci sang khalik lah, kita sebut begitu, karena kita bicara konteks komunitas Islam lah ya, soal keyakinan ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukum poligami itu kan termaktub atau diatur di dalam kitab suci itu sendiri. Nah, kalau kita meyakini kitab suci itu benar, konsekuensi logisnya adalah maka ada kemaslahatan di dalam poligami, ada kebaikan di dalam poligami. Nah, sebenarnya kalau ada sifat maslahat maupun kebaikan di dalam poligami, sebenarnya perempuan harus mempertimbangkan ya. Saya tidak menyarankan untuk menerima poligami, tapi dia harus mempertimbangkan bahwa ada kebaikan di dalam poligami itu sendiri. Nah, problemnya perempuan itu mengambil kesimpulan itu dari premis-premis yang liar gitu. Misalnya ada laki-laki yang mempoligami istrinya, tiba-tiba istrinya terlantar, itu kan moral orang lain kan. Setiap peristiwa kan punya konteks, maksudnya moral dari orang lain, etis dari orang lain ya jangan dipakai untuk menghakimi setiap orang, kan beda-beda. Kalau dia tidak berhasil menerapkan poligami ya belum tentu saya juga tidak berhasil. Jadi pahami poligami dari segi filosofis, bahwa di dalam poligami ada kemaslahatan, di dalam poligami ada kebaikan. Saya pikir itu sih secara simplistis ya. Berarti alangkah baiknya gitu istri itu memperbolehkan poligami daripada Poligami itu kan sifatnya fakultatif, dia opsional, dia tidak harus poligami. Maksud saya begini, kalau laki-laki yang baik atau Anda pasangan yang baik, sebelum Anda menikah itu Anda buat semacam konsensus. Ya sudah, tanya pasangan Anda, kamu nanti mau poligami ya? Supaya nanti tidak sembunyi-sembunyi. Problemnya kan begitu, orang mengucapkan kesetiaan bertubi-tubi, tapi di tengah-tengah
masa perkawinan dia diam-diam dia selingkuh, itu karena di awal tidak ada integritas, tidak ada konsensus. Makanya sebelum Anda menikah, buat konsensus sedetail mungkin itu. Jadi nanti supaya kita punya ukuran dalam menjalin hubungan itu, supaya kita punya ukuran. Jadi kalau memang Anda mau poligami, ngomong dulu di depan dong. Mau nggak poligami? Pertanyaannya, berani nggak laki-laki seperti itu? Iya. Karena ya Berani. kalau gimana pun ya bang, banyak kan ini yang saya temukan wanita sekarang tuh kalau udah dengar kata poligami itu udah langsung wah gitu. Ya karena stereotipnya buruk tentang itu, Iya. gitu loh. Dia nggak pahami dari segi Berarti filosofinya. kesalahannya di mana tuh bang? Bisa berjalan gitu. Kenapa Ya. sih wanita Indonesia itu kan terpengaruh apa gitu? Ya itu kan akhirnya jadi stigma. Yang seperti saya bilang tadi, moral orang dengan moral saya kan berbeda. Kan begitu. Kenapa dipakai untuk menghukumi saya? Saya kan punya integritas, saya mau poligami. Jadi Anda nggak bisa tarik satu kesimpulan sementara peristiwanya belum terjadi. Nah itu PR tuh harus. Saya pro poligami, tapi saya tidak poligami. Saya pro saja, pro terhadap poligami. Saya pro karena ingin mengembalikan makna poligami secara kadarnya lah ya, secara hukumnya. Karena poligami ini disalahpahami oleh orang-orang sehingga kata poligami itu mengalami degradasi moral. Jadi poligami itu dibenci loh, poligami itu jangan dibenci, poligami itu hukum. Ya kalau Anda nggak mau poligami ya udah, tapi jangan anti poligami. Poligami itu konstruksi hukum dia gitu. Jadi jangan nanti ketika Anda kawin, sudah terikat perkawinan, tiba-tiba salah satu pasangan Anda memelihara kucing misalnya, tiba-tiba Anda marah. Nah itu kan kegagalan Anda memahami pikiran pasangan Anda. Jadi sebelum Anda nikah, uji habis-habisan jalan pikirannya itu. Jadi supaya pertengkaran itu jadi minimalisir gitu loh. Jadi kalau bisa pasca perkawinan itu, pada periode perkawinan, pada periode berumah tangga itu, kalau bisa bertengkarnya urusan-urusan remeh aja, tapi urusan yang substansi jangan bertengkar lagi gitu. Urusan-urusan yang besar jangan bertengkar lagi. Saya pikir itu kenapa banyak perselingkuhan ya, karena dari awal itu banyak palsuan sih. Setia ujung-ujungnya selingkuh. Ngomong aja sebelum nikah, Neng, boleh nggak ntar abang poligami? Nah, kalau laki-laki nggak memulai begitu, perempuan itu mesti aktif tanya. Indikatornya banyak loh. Tingkat perceraian di Indonesia tinggi. Kalau Anda pernah baca informasi dari salah satu LBH itu, kalau tidak salah itu LBH Apik tuh, dia memberi satu informasi tingkat perceraian di Indonesia tinggi. Faktornya macam-macam, salah satunya perselingkuhan. Nah, kenapa orang selingkuh? Di situ karena nggak ada keterbukaan pada periode saling mengenal di awal itu. Begitu, saudara juga. Berarti pelajaran yang bisa diambil dari sini itu bagaimana kita mengantisipasi sebelum sampai akhir pernikahan itu, kita sudah siapin semuanya gitu kan? Iya. Dari perjanjian mau poligami apa enggak, itu harus ada ya bang. Mesti diucapkan. Meskipun pahit ya gitu. Diucapkan. Jadi nanti itu kita punya posisi etis gitu loh. Kalau kita sudah bahas poligami di depan, tiba-tiba nanti kita mau poligami dilarang sama istri kita, kan loh kita sudah konsensus, saya boleh poligami, kok kenapa dilarang sekarang gitu. Jadi integritas itu harus dituangkan di atas meja sebelum Anda angkat nikah itu. Saya pikir begitu sih untuk meminimalisir perselisihan, karena rumah tangga ini banyak urusan-urusan remeh yang akhirnya sampai ke pengadilan agama. Itu karena kegagalan kita untuk memahami pasangan kita dari sisi batinnya, psikologinya dan lain-lain. Tapi saran abang buat para istri yang nggak setuju suaminya poligami, dan dia itu yang pada akhirnya melakukan perselingkuhan. Jadi bagus itu gimana ya bang? Apa
dia mengizinkan untuk poligami aja biar ditanggung jawabi gitu, selesai pasangannya dan apa mengambil apa atau enggak jalan terbaik itu perceraian gitu mana itu ya, Kalau kita misalnya mengikuti ini sangat perceraian juga itu. kalau misalnya kita mengikuti konsep besar hukum ya, saya begini ya, kita comot literatur A, literatur B nggak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya kita copy paste konsep besar hukum itu kan ada 3, ada keadilan, ada kepastian hukum, ada kemanfaatan. Jadi dalam konteks pertanyaan dan tadi perlu kita berbicara tentang asas kemanfaatan. Nah, kalau kita berbicara tentang asas kemanfaatan, maka kita perlu berbicara tentang keseimbangan. Nah, bagi saya laki-laki juga harus berpikir tentang keseimbangan batin kita masing-masing. Kalau misalnya poligami itu tidak bermanfaat buat keluarga yang lain, ya buat apa poligami? Jadi kita mesti mengkaji semua aspek ya. Kalau memang dilarang istri, alasan istri itu apa? Kan kita mesti baca tuh original intent dari istri itu apa. Kalau dia masih prima untuk urusan-urusan seksual, terus penyajian apa pelayanan hidangan makan masih oke, ya buat apa poligami? Jadi kita justru poligami itu bisa membahayakan kalau tidak dihitung aspek-aspek itu. Kalau menurut saya kasuistik lah ya, soal beda-beda ya. Jadi ketika sudah terjadi tanda basah, apa termasuk yang menyetujui perceraian atau apa kondisional? Tergantung kasuistik ya. Pertama begini, kalau misalnya ketangkap basah, kepergok, istri mesum dengan laki-laki lain, itu pasti kalau saya pribadi harus bisa. Tapi kalau punya kemampuan memaafkan, jadi maafkan aja. Memaafkan kan juga baik juga. Oke? Berarti jadi dari film apa layangan putus ini memang Ada positifnya, terdapat positif juga ya. positif. Jadi secara tidak langsung ini juga akhirnya menimbulkan perdebatan, Iya. menimbulkan pro kontra dan kemungkinan nantinya akan menimbulkan suatu solusi gitu. Edukasi juga sih, akhirnya kan perempuan jadi tahu